Puji Tuhan, kita berjumpa melalui siaran pelayanan umat kerajaan Allah pada hari ini. Saya akan menyampaikan firman Allah tentang pencurahan Roh Kudus. Allah sedang membuat terobosan. Yesus sedang membuat terobosan atas pencurahan Roh Kudus akhir zaman ini. Bahwa keadaan gereja masa silam, gereja sekarang ini akan berubah sepenuhnya. Sekali lagi saya mengatakan bahwa gereja waktu yang telah berlalu dan waktu sekarang ini akan berubah. Roh Kudus sedang melakukan terobosan besar di seluruh dunia untuk pelayanan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membuka firman Allah di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Saya bacakan di dalam TAB atau dalam terjemahan Amplified Bible. Tetapi engkau akan menerima kuasa, kemampuan, ketangkasan, dan keperkasaan ketika Roh Kudus turun ke atasmu, dan engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi dan daerah-daerah terpencil di bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Allah ini jelas bahwa Allah, Yesus Kristus, mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita orang percaya dengan tujuan untuk kita menjadi saksi bagi kerajaan Allah, bagi firman-Nya di seluruh dunia, di seluruh pelosok-pelosok bumi, dimanapun manusia berada, dia harus mendengar tentang kebenaran firman Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berada kepada satu visi tentang Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saya akan menyampaikan hal ini kepada saudara yang mungkin akan bertentangan dengan saudara. Apakah saudara beraliran berbeda dengan gereja saya? Tetapi saya mau katakan kepada saudara, firman Allah ini disampaikan bukan kepada satu aliran denominasi gereja, tetapi kepada seluruh umat Tuhan di seluruh dunia. Saya akan berbicara tentang kuasa Roh Kudus yang tak terbatas, kuasa yang luar biasa yang diberikan kepada saya dan saudara. Sejak zaman gereja mula-mula hingga sekarang, kita telah menyaksikan karya Roh Kudus yang luar biasa. Di dalam Alkitab telah tercatat dengan jelas tentang karya Roh Kudus. Dan juga kita telah menyaksikan begitu banyak karya Roh Kudus yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan yang begitu luar biasa. Kita boleh membaca buku-buku tentang orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang diberikan urapan oleh Tuhan untuk mereka dapat menyembuhkan orang sakit, membuat mujizat oleh karena kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus melakukan satu pendobrakan di zaman sekarang ini. Roh Kudus sedang melakukan pendobrakan. Pendobrakan apa itu, saudara? Bahwa ada sesuatu yang harus terjadi untuk membangkitkan semangat bagi gereja Tuhan, membangkitkan semangat umat Tuhan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah bumi ini.
Saudara, mari kita lakukan terobosan yang luar biasa. Saya mau katakan kepada saudara bahwa Roh Kudus sedang memilih orang-orang tertentu, tua, muda, untuk saudara melakukan terobosan yang luar biasa, untuk mencelikan mata dunia bahwa ada Tuhan yang luar biasa yang menyelamatkan setiap umat manusia. Saya harus menjelaskan kepada saudara sebagai rekan sekerja, Anda harus tahu bahwa kami selalu membawa Anda di dalam doa kami. Anda sebagai hamba-hamba Tuhan, kami tidak menyebut denominasi, tetapi Anda sebagai hamba Tuhan dari gereja manapun, kami selalu berdoa buat Anda. Umat Tuhan, kami tidak melihat Anda dari denominasi mana, tetapi kami sedang berdoa buat Anda supaya Roh Kudus melakukan satu terobosan yang luar biasa kepada Anda. Allah telah mengangkat kita menjadi satu dalam Roh Kudus, tetapi akan menjadi sia-sia jika menyembunyikan hal-hal yang tidak kita mengerti dan berlagak hal itu tidak pernah ada. Begitu banyak hamba Tuhan, bahkan mereka yang sudah terkenal, bahkan mereka yang mempunyai pendidikan teologi Alkitab yang sangat tinggi, tetapi berlagak pilot, berlagak tidak tahu tentang pencurahan Roh Kudus, berlagak tidak tahu tentang kuasa Roh Kudus, tentang mujizatnya, tentang manifestasinya. Inilah yang harus saya katakan kepada saudara. Mungkin saudara akan tidak suka, tetapi saya mau berkata kepada saudara, percayalah bahwa sekarang saatnya bagi pencurahan besar Roh Kudus akhir zaman ini. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus percaya akan hal ini. Roh Kudus akan dicurahkan di seluruh Jakarta. Roh Kudus akan dicurahkan di seluruh Indonesia, di seluruh pulau-pulau di Indonesia. Dan Anda harus siap sebagai anak Tuhan, Anda harus siap sebagai hamba Tuhan, Anda harus siap untuk menerima pencurahan kuasa yang tidak terbatas ini. Hal ini segera dimulai. Selama berabad-abad saudara telah melihat kuasa yang luar biasa yang dicurahkan pada gereja mula-mula. Tetapi saya berbicara tentang gereja akhir zaman ini. Anda harus terlibat di dalam pengurapan yang baru, kuasa yang baru. Saya tidak berbicara sebab Anda sebagai anggota GPDI, anggota Betani, GKI, GPIB, GEMIM, GLI. Saya berbicara kepada Anda sebagai orang percaya. Anda harus membuka hati, Anda harus membuka mata Anda. Anda harus memulai satu hubungan yang baru dengan Roh Kudus, karena Dia sedang mencurahkan kuasa untuk Anda. Kuasa itu bukan hanya untuk gereja mula-mula di zaman kisah para rasul di kamar loteng Yerusalem, tetapi kuasa Roh Kudus itu juga diberikan kepada saya dan saudara sekarang ini. Dan sekarang ini adalah zaman akhir di mana pencurahan Roh Kudus terakhir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bila pencurahan terakhir ini saudara tidak terlibat, maka saudara akan menyesalinya tak kala saudara melihat gerakan Roh Kudus berada kepada orang-orang yang lain, sedangkan Anda tidak mendapatkan apa-apa. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masa kini ada sesuatu yang hilang dan salah. Perhatikan, ketika saya berkata kepada Anda sedikit negatif, saya ingin Anda mengerti bahwa unsur negatif dan unsur positif apabila disatukan akan menghasilkan kuasa. Ada yang hilang karena teologi, sistem teologi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jabatan teologi tidak mempengaruhi tentang kerajaan Allah, tidak memberi pengaruh kepada kerajaan Allah. Apakah, maaf bagi Anda yang memiliki pendidikan sarjana teologi, saya tidak mengatakan itu salah. Bagi Anda yang telah mendapatkan master teologi, saya tidak mempersalahkan Anda. Maaf bagi Anda doktor teologi, tetapi bila Anda sebagai doktor
tidak dapat menerima kuasa Allah, tidak menerima urapan roh Allah, maka Anda sedang berada di luar kebenaran firman Tuhan. Karena hanya roh Allah yang mampu meyakinkan setiap orang bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saudara tidak suka dengan apa yang saya katakan. Sedikit negatif mungkin Anda mendengar ini, tetapi saya mau katakan Roh Kudus akan melakukan sesuatu terobosan yang luar biasa. Jika Anda menyatukan unsur positif dan negatif, Anda akan melakukan firman Allah, maka Anda akan memperoleh kuasa. Kuasa. Saudara bayangkan, lampu tidak bisa menyala kalau tidak ada positif dan negatifnya. Anda harus memulai hal ini untuk menerangi dunia sekarang ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah berkata kepada kita dengan jelas di dalam firman-Nya, tetapi engkau akan menerima kuasa, kemampuan, ketangkasan, dan keperkasaan. Ini yang akan diberikan kepada saudara. Tuhan tidak memberikan kepada Anda sarjana. Tuhan tidak memberikan kepada Anda STH, tidak memberikan kepada Anda MTH. Tuhan tidak pernah memberikan kepada Anda doktor, tetapi Anda diberikan kuasa, kemampuan ketika Roh Kudus turun ke atasmu. Inilah yang harus kita lakukan sekarang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berada kepada tujuan daripada Roh Allah itu sendiri. Kalau Roh Allah turun kepadamu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terang itu terjadi dan kebangunan rohani terjadi. Kegelapan akan sirna, Anda akan mengenal kebenaran, dan kebenaran akan membebaskan Anda. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengenal Roh Kudus lebih lagi. Dia turun untuk saya dan saudara. Dia turun 2000 tahun yang lalu di kamar loten Yerusalem. Tetapi dia akan turun kembali di akhir zaman ini, dan akan memenuhi saya dan saudara, memenuhi umatnya, memenuhi hamba-hambanya. Mari kita angkat tangan kita dan kita mulai berkata, Tuhan, penuhi aku dengan kuasa-Mu, kuasa yang heran itu, yang memberikan keperkasaan, ketangkasan, memberikan kemampuan bagi saya untuk melayani, memberitakan firman. Jutaan orang akan diselamatkan bila engkau ada bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus, mari penuhi hamba-hamba-Mu. Roh Kudus, mari penuhi umat-umat-Mu. Roh Kudus, mari penuhi hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu, untuk menyampaikan berita kebenaran, untuk menyelamatkan jutaan orang di akhir zaman ini. Mari Roh Kudus, beri kami belas kasihan-Mu, beri kami pengurapan-Mu, beri kami kuasa-Mu. Mari bekerja sama dengan kami, Roh Kudus, karena hanya Engkau satu-satunya kuasa yang mampu bersama dengan kami untuk menyelamatkan jutaan orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya firman Allah ini membawa kita untuk mengerti lebih lagi tentang Tuhan Yesus. Kiranya Roh Allah ada selalu bersama dengan saya dan saudara. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.